kita. Betul, jangan bersedih hati, tapi kita bergembira yuk. Daki gunung yang tinggi, turun membayang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo Ceviska, selamat Halo, pagi. Wanda. Apa kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Coba kita tanya adik-adik kita yang ada di rumah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bersuka cita ya. Nah, hari ini kalian tahu nggak sih kenapa ya kita ibadah? Padahal hari ini kan bukan hari Minggu. Coba deh kita tanya ya sama Kak Fiska. Siapa tahu Kak Fiska tahu jawabannya. Kak Fiska, kenapa sih hari ini kita ibadah? Nah, Wanda, hari ini adalah hari yang spesial di mana 2000 tahun yang lalu ada seorang putra yang telah lahir ke dunia. Dia adalah Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat umat manusia. Maka dari itu, pada hari ini kita sangat bersuka cita untuk menyambut kelahiran Dia, Sang Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengajak kita untuk menyembah dan memuji Dia. Sembah dan puji Dia. Baitnya yang pertama. Oh come on ye faithful, joyful and triumphant. Oh come to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him. Oh come let
Mari adik-adik, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang begitu berharga, Tuhan Yesus, untuk lahir ke dunia, untuk menjadi juru selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk memuji Tuhan, beribadah bersama. Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh beribadah. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya dari awal hingga akhirnya selesai, Tuhan boleh memimpin dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah persembahan pujian dari kelas kecil. Judulnya adalah Yesus Jalan Kebenaran dan Hidup. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Wah, pujian yang sangat indah ya dari adik-adik kita di kelas kecil, Kak Fiska. Iya dong Wanda, karena pujian ini menyebutkan bahwa Tuhan Yesus yang telah lahir adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Wah, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang sangat hebat. Kalau begitu, aku mau nih memuji Tuhan lebih sungguh lagi supaya kita semua boleh sama-sama diselamatkan. Adik-adik yang di rumah juga ikut bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, Angel we have her on high. Kita menaikkan pujian ini sambil berdiri, kita menaikkan pujian dengan sukacita. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have her on high, and the singing on the plain, and the mountain in reply, echoing their joyful strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherd, why this jubilee? Why your joyous sending me? Why the constant guiding me, which inspire heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nah, adik-adik di rumah masih semangat kan? Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau beritakan kelahiran Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Kita mau biarlah semua orang mengetahui bahwa Yesus yang telah lahir merupakan juru selamat kita semua. Go tell unto the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds gathered watching, all silent box by night, behold, toward in heaven there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherd weeps and trembled when low above the earth rang all the angel chorus that hail our Savior birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Nah, Kak Fiska, tadi kan kita sudah melihat persembahan acara dari kelas kecil. Nah, saat ini ada satu kelas yang juga tidak mau kalah nih sama Cece dan Kokonya. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik kita yang masih imut-imut lucu-lucu. Mari kita saksikan dari persembahan acara kelas Balita dan Batita.
searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Ya adik-adik, dari awal kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melihat persembahan acara dari beberapa teman kita. Tibalah saatnya kita untuk duduk diam, duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Mariam. Nah, kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan 1000 lilin. Adik-adik di rumah dipersilakan untuk mempersiapkan lilinnya dan kita juga akan masuk di dalam malam kudus. Bersama-sama kita nyalakan lilin kita merenungkan akan kisah kelahiran Tuhan Yesus yang mau telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita semua. Kita akan menaikkan pujian ini di bait yang kedua. Hai bintang indah Bethlehem.
Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Halo anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik dan sehat-sehat. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami, memelihara kami sepanjang tahun ini. Dan hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sertai kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kok yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu yang tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita melihat ada dua orang yang berjalan di dalam kegelapan. Yang satu, dia berjalan di dalam kegelapan sambil menebak-nebak perjalanannya, sambil meraba-raba karena dia sedang berjalan di dalam kegelapan. Nah, ketika kita berjalan dalam kegelapan, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kita tidak bisa melihat jalan dengan benar.
Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Begitu kita melangkah, kaki kita langsung masuk lubang. Kita bisa masuk lubang dan bisa terjatuh. Atau ketika kita melangkah, ada batu di depan, langsung kita terantuk, kita terjatuh dan kita bisa terluka. Atau mungkin ada bahaya-bahaya lain lagi. Contohnya ada pohon atau ada benda-benda yang lain yang kita bisa tabrak. Nah, ini juga bisa mencelakakan kita. Jadi berjalan di dalam kegelapan itu sangat berbahaya. Dan orang yang kedua, dia juga berjalan di dalam kegelapan, tetapi bedanya apa yuk? Bedanya dia punya alat penerangan. Ya, jadi kalau orang berjalan dalam kegelapan, kita harus membawa alat penerangan. Apakah itu senter, apakah itu lilin, atau itu lampu lantera kalau zaman dahulu ya. Nah, orang yang berjalan di dalam kegelapan ini sama dengan kehidupan manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Dosa yang menguasai dia, yang meliputi dia sehingga dia tidak bisa melihat jalan yang sebenarnya. Tetapi beda dengan orang yang berjalan dalam terang. Dia bisa melihat jalan yang sebenarnya. Kalau ada lubang di depan atau ada batu di depan, dia bisa melihat dan dia bisa menghindarinya sehingga dia tidak sampai jatuh dan tidak terantuk dan tidak terluka. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ada seseorang yang berkata di dalam kitab suci kita. Siapa yuk? Dia berkata begini, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak siapa orang ini? Ada yang tahu? Oke, mari kita membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Wow, Tuhan kita begitu hebat ya. Dia berkata dia adalah terang dunia. Terang itu seperti apa sih? Ya, terang itu seperti terang pada siang hari atau seperti terangnya lampu. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus datang dari surga dan datang ke dunia untuk menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa. Dosa membuat dunia ini gelap, sehingga manusia tidak bisa melihat jalan yang sebenarnya. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan terang dunia? Dia dikatakan terang dunia karena memang dia datang dari surga membawa berita sukacita bagi dunia. Manusia hidup di dalam dosa itu sama dengan kegelapan. Manusia tidak mampu melihat siapa penciptanya, tidak mampu melihat siapa Allah. Kenapa? Karena dia sendiri hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, Tuhan Yesus disebut terang dunia karena dia membawa berita sukacita. Berita sukacita apa? Dia datang membawa berita yang pertama, dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan memberi keselamatan untuk kita.
dan Dia akan menerangi hati setiap orang yang mau percaya kepadanya, sehingga mereka dapat melihat terang dengan benar. Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan Ia berkata, siapa yang mau mengikuti Aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Wow, keren ya. Tuhan Yesus berkata Dia adalah terang dunia. Sekarang Dia berkata siapa yang mau mengikuti Aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Wow, betapa ngerinya orang hidup dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia bisa terjatuh, dia bisa terluka. Nah, seperti itu kehidupan kita di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak mampu melihat terang Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan kepada anak-anaknya. Dan Dia berjanji akan memberi terang hidup kepada siapa yang mau mengikuti Dia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kalian mau berjalan dalam kegelapan sepanjang hidup kalian? Wah, itu ngeri sekali. Nah, hari ini firman Tuhan ini mengajak kita semua, ayo mari kita ikut Tuhan Yesus, dan Dia berjanji akan memberi terang hidup bagi kita. Untuk apa terang hidup itu bagi kita? Terang hidup itu sangat berguna agar kita bisa melihat siapa Allah kita, agar kita bisa melihat siapa yang menciptakan kita, agar kita bisa mengetahui jalan mana yang akan sampai ke surga, yang akan membawa kita sampai kepada Allah. Terang hidup yang dari Tuhan Yesus akan membawa kita berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia akan memberi terang buat kita. Mengapa Dia dikatakan terang dunia? Yang pertama, karena memang Dia datang ke dunia ini untuk menerangi dunia ini, menerangi setiap hati manusia, sehingga kita tahu jalan yang sebenarnya yang bisa membawa kita sampai kepada Allah di surga. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin kita mengikuti Dia yang adalah terang dunia, supaya Dia memberi terang kepada kita, dan terang itu akan bersinar di dunia ini, sehingga terang kita itu bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengikuti Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu, sebab Dialah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Tuhan menolong semua adik-adik kami dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami semua boleh mengikuti sang terang yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, agar kami boleh menerangi dunia yang gelap ini, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sekalian. Biarlah di dalam perayaan Natal ini, kami boleh melihat Kristus adalah terang dunia yang boleh menjadi terang bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kawanda, mari kita kembali memuji Tuhan bersama, karena kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita harus menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Seperti Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia membawa terang itu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oh, kalau begitu ayo adik-adik di rumah kita juga bersama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh semangat ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama, Yesus terang dunia.
Kan ku terangmu Tuhanku yang akan terus menyala. Ku ceritakan semua kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Kawanda, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ada satu pujian lagi loh yang akan disampaikan oleh salah satu adik-adik sekolah minggu kita, yaitu dari kelas besar. Oh, oke kalau kayak gitu, mari kita saksikan bersama-sama persembahan acara dari kelas besar dengan judul Natal di Hatiku. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh Semu Maryam. Mari kita berdoa, kita mau mengakhiri acara perayaan Natal kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami umat manusia. Kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu, di mana Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau rela datang ke dalam dunia ini demi menebus kami umat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, acara perayaan Natal kami dari awal
pertengahan hingga berakhirnya dengan keadaan selamat. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dikuatkan lewat puji-pujian kami bersama dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati semua adik-adik kami yang ada di rumah dan semua petugas pada hari ini. Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah Natal kita sudah selesai. Kami ingin mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya sukacita Natal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a